Di awal kisah ini, kita diperkenalkan pada seorang pria bernama William Miller, seorang mantan kapten yang sudah menghabiskan separuh hidupnya di garis depan pertempuran. Kini ia berdiri di hadapan sekelompok prajurit muda, menceritakan pengalaman yang pernah ia lalui di tempat penuh bahaya, tempat yang sebentar lagi juga akan mereka datangi. Sementara itu, di sisi lain dunia, seorang penasihat militer swasta bernama Santiago Pope bergerak bersama kepolisian Kolombia yang dipimpin oleh Diego. Malam itu, mereka bersiap mengepung markas sebuah kartel narkoba besar, tempat yang selama ini menjadi pusat peredaran uang, obat, dan kekerasan. Ia memberikan instruksi kepada Diego dan pasukannya, memastikan semua sudut tertutup dan semua jalur pelarian terpantau. Ketika pintu markas didobrak masuk, pemandangan mengerikan tersaji. Mayat-mayat tergeletak di lantai, remaja, wanita, dan orang dewasa yang diduga dipaksa menjadi kurir narkoba. Di sudut ruangan, tumpukan uang dan persenjataan berat terlihat berserakan, menunjukkan betapa besar kekuatan kelompok ini. Salah satu anggota kartel yang masih hidup mencoba menyuap Diego, menawarkan $400.000 tunai agar dirinya dilepas begitu saja. Namun Diego yang sudah lama muak dengan kekejaman kelompok ini tetap fokus pada misinya. Ia menginterogasi 3 anggota kartel yang tersisa, memaksa mereka menyebutkan keberadaan pemimpin terbesar mereka, yaitu Gabriel Lorea. Setelah tekanan demi tekanan, salah satu dari mereka akhirnya membuka mulut. Ia menyebut lokasi persembunyian Lorea, sebuah rumah di tengah hutan belantara. Tempat itu, katanya, jauh lebih aman daripada bank, karena Lorea sudah tidak mempercayai siapapun kecuali dirinya sendiri. Diego langsung mengeksekusi ketiga tahanan tersebut. Saat para korban yang selamat mulai dievakuasi, seorang wanita muda yang sebelumnya ditemukan di markas melarikan diri. Namun Santiago tahu sesuatu, wanita itu bukan sekadar pelarian biasa. Tak lama kemudian, Santiago pergi ke sebuah rumah terpencil. Di sanalah wanita tadi berada. Namanya Yovana, seorang informan penting yang telah lama bekerja untuk Santiago. Menyusup langsung ke lingkaran dalam milik Lorea. Santiago kaget melihatnya berada di lokasi penggerebekan, dan Yovana menjelaskan bahwa ia datang untuk memperingatkan adiknya sebelum operasi dimulai. Sayangnya, operasi dilakukan lebih cepat daripada waktu yang dijanjikan Santiago. Dengan wajah penuh ketakutan, Yovana memohon agar Santiago menyelamatkan adiknya. Tak hanya itu, ia juga memberikan informasi krusial, lokasi rumah persembunyian Lorea sekaligus tempat penyimpanan uangnya yang terkenal sangat aman. Namun ada hal yang lebih mengejutkan. Yovana mengungkapkan bahwa Lorea telah menyuap Diego, teman Santiago sendiri, orang yang mempekerjakannya dan seharusnya bisa dipercaya. Mereka mengawasi Santiago, mencurigai gerak-geriknya, dan siap menjatuhkannya kapan saja. Perkataan itu menancap di kepala Santiago, dan pada saat itulah rencana berbahaya mulai terbentuk, lalu ia mengunjungi orang pertama yang selalu ia percayai, William Miller. Setelah itu, Santiago menuju tempat berikutnya. Seseorang yang ia tahu bisa menjadi kunci dari seluruh rencana gila ini. Seorang pria yang pernah menjadi pemimpin, mentor, dan panutan di masa lalu, Tom Redfly Davis. Tom kini hidup dalam diam, jauh dari hiruk-pikuk militer. Ia menghabiskan hari-harinya sebagai maklar properti, seorang ayah dan lelaki biasa yang berusaha menjauh dari masa lalunya. Tapi kenyataannya, masa lalu tidak pernah benar-benar pergi. Saat Santiago tiba, ia menawarkan Tom sebuah pekerjaan, menjadi konsultan militer selama seminggu. Dengan bayaran $17.000 hanya untuk observasi, hanya untuk mengawasi, Tom menolak. Dengan tegas ia menyebut dirinya sudah pensiun. Ia tidak mau lagi terlibat dalam dunia penuh darah dan keputusan moral abu-abu. Namun Santiago tahu sesuatu yang bisa memancing Tom kembali. Nama Gabriel Lorea. Begitu nama itu keluar dari mulut Santiago, Redfly berhenti bergerak. Ada kemarahan lama yang muncul kembali.
Lorea adalah ancaman yang pernah menghancurkan banyak nyawa, termasuk masa depan Tom sendiri. Santiago menjelaskan bahwa ini bukan sekadar misi balas dendam, ada potensi keuntungan sebesar lebih dari 75 juta dolar. Dan yang membuat Tom semakin tertarik adalah pernyataan Santiago bahwa operasi ini akan dijalankan secara legal, bekerja sama dengan agensi asing dan firma hukum. Setidaknya, itulah yang Santiago klaim. Santiago kemudian menemui William di sebuah arena MMA. Di sana, William sedang menunggu adiknya, Benny, yang bersiap bertarung. Tak lama, Benny datang bersama seorang pilot veteran, Francisco "Catfish" Morales. Mereka menyapa Santiago dengan hangat. Santiago tidak membuang waktu. Ia langsung menyampaikan bahwa ia butuh pilot yang bisa dipercaya, dan ia tak mempermasalahkan lisensi terbang Catfish yang mungkin sudah tidak terlalu berlaku secara legal. Catfish awalnya menolak, ia sudah berkeluarga dan ingin melindungi masa depannya. Namun Santiago menggambarkan besar kecilnya peluang ini, peluang yang bisa mengubah hidup anak Catfish selamanya. Dan seperti yang sudah Santiago prediksi, Catfish akhirnya luluh. Benny pun menyatakan bahwa ia akan ikut jika Tom ikut. Catfish ikut menambahkan hal yang sama, karena ia selalu mempercayai penilaian Benny. Tidak lama kemudian, Tom akhirnya datang ke lokasi berkumpul mereka. Dengan langkah mantap, ia mengatakan bahwa ia bersedia bergabung. Namun ia menegaskan satu hal, ia hanya menjadi pengawas, tidak akan ikut baku tembak. Santiago tersenyum samar. Ia tahu Tom setuju bukan karena uang, tapi karena ada sesuatu yang belum selesai dalam dirinya. Keesokan harinya, tim yang sudah lengkap ini menuju desa terpencil di Brazil. Mereka harus berjalan kaki, menembus hutan lebat untuk mendekati rumah persembunyian Lorea. Setibanya di belakang rumah, Santiago membagikan alat komunikasi. Ia memastikan setiap anggota tetap terhubung tanpa suara bising. Benny mengambil posisi dekat gerbang. Ia menemukan celah aman. Kamera pengawas tidak diarahkan ke titik terlemah pagar. Sebuah peluang, Catfish memantau dari sisi lain dan mendeteksi keberadaan anak-anak di lokasi. Ia tidak nyaman dengan hal itu. Misi ini sudah cukup rumit. Dan kini, kehadiran keluarga membuat semuanya lebih sensitif. Santiago menenangkan Catfish. Ia menjelaskan bahwa kehadiran keluarga Lorea justru membantu menyusun pola. Setiap minggu pagi, Lorea mengirim 3 penjaga ke gereja, disusul keluarganya. Itu adalah satu-satunya momen ketika penjaga di rumah tinggal sedikit. Sementara itu, William melihat sesuatu yang membuatnya terkejut. Sebuah hukuman mati akan dilakukan di lokasi itu. Situasi semakin terasa gelap. Tak lama kemudian, Giovanna memasuki rumah Lorea membawa buku catatan berisi data penjualan. Istri Lorea memeriksa buku itu dan memastikan semuanya tampak normal. Di saat bersamaan, Benny menyadari keberadaan pelacak gerak di sekitar posisinya. Ia panik. Apakah ia sudah menginjaknya atau hanya melintas di dekatnya? 2 pria bermotor mendekat dari kejauhan. William memerintahkan Benny untuk tetap bertahan sambil berjanji akan segera datang. Namun setelah beberapa detik panjang, 2 pria bermotor itu akhirnya berbalik arah. Benny selamat. Untuk saat itu, tim segera meninggalkan area, kembali ke titik aman untuk menyusun rencana detail penyergapan hari Minggu. Tim berkumpul di sebuah kafe kecil, menikmati minuman sambil menurunkan ketegangan yang masih menggantung sejak pengintaian tadi. Meski suasana terlihat santai, sebenarnya pikiran mereka masih penuh kalkulasi. William bertanya tentang rencana selanjutnya, ingin tahu seberapa besar skala operasi ini. Tom menjawab bahwa mereka sebaiknya melakukan penyergapan kecil saat keluarga Lorea menghadiri misa Minggu. Itu satu-satunya momen rumah tidak dijaga banyak orang, rencana yang efektif, bersih, dan minim risiko. Namun Santiago punya pemikiran lain. Ia mengusulkan agar mereka menyusup sendiri, tanpa bantuan lokal, memanfaatkan titik lemah di rumah Lorea yang telah mereka temukan. Hal itu membuat seluruh tim terkejut, karena awalnya Santiago hanya meminta mereka membantu pengintaian, bukan melakukan serangan penuh. Kecurigaan mulai muncul, Tom menuntut jawaban. Siapa sebenarnya yang membayar kita? Santiago berusaha mengelak dengan jawaban samar. Secara teknis, ia berkata, mereka dibayar melalui sebuah perusahaan pihak ketiga. Jawaban yang justru menimbulkan lebih banyak pertanyaan.
Tom kembali menekan Santiago soal uang yang digunakan. Santiago mengaku itu uang pribadinya. Pernyataan itu membuat suasana semakin panas. Mereka merasa dibohongi atau setidaknya tidak diberi gambaran utuh sejak awal. Santiago membela diri. Ia tidak merasa berbohong, hanya menyembunyikan sebagian rencana karena takut tim akan menolak. Malam itu, mereka pulang dalam hening, namun pikiran mereka dipenuhi dengan satu hal. Kesempatan seperti ini tidak akan datang dua kali. Pada titik ini, mereka akhirnya sepakat untuk melanjutkan misi. Tapi sebelum bergerak, semuanya harus direncanakan dengan presisi. Waktu hanya 40 menit untuk menerobos pagar, melumpuhkan penjaga, menonaktifkan sistem keamanan, membunuh Lorea, menemukan uang, dan membawa keluar uang tunai sejauh 800 meter menuju kendaraan. Pilihan paling logis adalah memakai mobil van keluarga Lorea yang selalu digunakan mereka ke gereja. Jika mobil itu dipakai, mereka harus menyiapkan kendaraan pengganti agar tidak menimbulkan kecurigaan. Santiago mengatakan ia akan meminta bantuan Yovana untuk membawa van cadangan ke dalam gerbang pada hari Minggu. Catfish memikirkan pelarian lewat udara. Ia menyarankan agar mereka menyediakan helikopter besar yang cukup kuat untuk melintasi pegunungan Andes menuju laut. Keesokan harinya, Santiago menemui Yovana. Ia meminta Yovana untuk membawa satu mobil van cadangan ke area rumah Lorea pada Minggu pagi. Sebagai imbalan, Santiago berjanji memberikan paspor baru, tempat tinggal aman, dan $2 juta untuk Yovana dan adiknya. Jumlah besar yang cukup untuk memulai hidup baru. Setelah berpikir, Yovana setuju, namun ia memperingatkan Santiago. Jika kalian tidak kabur tepat waktu, kalian semua akan mati. Sore harinya, seluruh tim berkumpul di area tersembunyi di antara kontainer besar. Santiago sudah menunggu mereka dengan sesuatu yang sangat dibutuhkan. Senjata, peluru, perlengkapan taktikal, bahkan barang-barang kecil, semuanya berasal dari dalam negeri, agar bila terjadi kekacauan, operasi ini akan terlihat seperti ulah geng lokal. Tom menegaskan operasi ini, tidak ada bala bantuan, tidak ada medis. Jika terluka, mereka harus bertahan sendiri. Ini bukan misi negara, ini perampokan bersenjata, tidak ada jalan kembali. Jika keluarga Lorea tidak pergi ke gereja sesuai jadwal, maka misi dibatalkan. Keesokan paginya, Santiago dan timnya sudah berada di sekitar rumah Lorea. Mereka berdiam diri di balik rimbunnya dedaunan, mengamati rumah besar itu dari kejauhan sambil berkomunikasi lewat radio. Benny, yang berada di titik pandangan paling jelas ke arah garasi, melaporkan bahwa ada 7 orang masuk ke dalam mobil van, istri Lorea, 2 orang anaknya, seorang sopir, dan beberapa penjaga. Namun, tidak ada tanda-tanda Gabriel Lorea sendiri. Itu berarti target utama mereka masih berada di dalam rumah. Tak lama kemudian, Yovana muncul di lokasi mengendarai van cadangan yang sudah direncanakan Santiago sebagai kendaraan penyelamat. Begitu Yovana masuk ke area rumah, operasi ini dinyatakan dimulai. Tim menyusuri ruangan demi ruangan mencari Lorea. Namun setiap pintu yang mereka buka, setiap sudut yang mereka cek, mereka sama sekali tidak menemukan di mana Lorea berada. Tom mulai merasa curiga bahwa Lorea sudah kabur sejak lama, mungkin dengan uangnya. Santiago menolak percaya. Ia menatap dinding di ruang kerja itu seperti seseorang yang sedang mencium kejanggalan. Ada sesuatu yang tidak beres. Dengan satu pukulan keras, Santiago menghancurkan bagian dinding dan seolah membuka peti mati emas. Di balik dinding itu muncul tumpukan uang tunai dalam jumlah absurd. Tidak sekadar banyak, tapi memenuhi seluruh rongga dinding. Mereka membongkar bagian lain. Ternyata, hampir seluruh rumah ini didesain sebagai brankas hidup, brankas dengan dinding-dinding yang penuh uang ratusan juta dolar. Tas demi tas mulai diisi dengan uang.
Mereka bolak-balik mengangkutnya ke van. Napas terengah, tubuh mulai berkeringat, tapi keserakahan halus itu seperti memberi tenaga ekstra. Seluruh rumah tampaknya menyimpan uang di setiap sudut, di balik panel kayu, di balik dinding, bahkan lorong tersembunyi di belakang lemari. Hingga akhirnya, salah satu van penuh total, Tom meminta tambahan waktu. Lautan uang itu terlalu menggoda. Ia menghitung cepat. Masih ada cukup waktu sebelum keluarga Lorea pulang. Santiago ragu. Ini melampaui rencana, namun tekanan dan ketamakan kolektif memengaruhi tim. Mereka menyetujui mengambil tas terakhir. Saat mereka hendak memastikan bahwa rumah kosong, Santiago, Tom, dan William memasuki kamar pribadi Lorea. Satu peluru melesat mengenai William di sisi tubuhnya, membuatnya tersungkur. Mereka membalut luka William dengan peralatan yang ada. Namun mereka sadar benar bahwa mereka harus keluar dari rumah itu sekarang juga. Mereka memukul mundur sisa penjaga, menyisir area depan, dan memastikan gerbang aman. All clear. What are you doing? Come on, let's go! Setelah rumah Lorea dilahap api sampai menjadi bara, tim segera bergerak meninggalkan tempat itu. Mereka membawa 2 van penuh tas besar berisi uang tunai dan 1 SUV yang mereka rampas dari penjaga. Sesampainya di landasan, mereka melihat Giovanna dan adiknya sudah tiba lebih dulu. Tim menurunkan semua ransel dan tumpukan uang, menaruhnya di titik pengumpulan sambil menunggu helikopter. Saat tim menimbang total muatan uang, hasilnya benar-benar tidak masuk akal. 2.751 kilogram uang tunai. Itu artinya mereka berhasil membawa sekitar 250 juta dolar. Tak lama kemudian, pesawat pengangkut pertama tiba, namun ukurannya jauh lebih kecil dari yang mereka harapkan. Tidak mungkin menampung semua uang sekaligus tim. Beberapa menit kemudian, helikopter besar yang ditunggu akhirnya datang. Inilah helikopter yang akan dipiloti oleh Catfish. Mereka segera memuat tas-tas uang ke dalam jaring eksternal yang digantung di bawah helikopter. Sebagian dimasukkan ke dalam kabin, sebagian lagi digantung di luar. Namun, sebelum selesai, Catfish mulai gelisah. Ia memperingatkan tim bahwa meskipun helikopter ini bisa membawa beban hingga 4 ton, kapasitas itu hanya aman jika mereka terbang di ketinggian rendah. Masalahnya, untuk kabur, mereka harus menyeberangi pegunungan Andes, jalur dengan ketinggian yang jauh lebih tinggi dari batas aman helikopter. Mereka memutuskan tetap terbang dengan kondisi terlalu berat, memaksa helikopter lepas landas. Giovanna dan adiknya ikut naik sesuai rencana, namun keduanya akan diturunkan di perbatasan Peru. Mereka tiba di perbatasan Peru, Giovanna dan adiknya diturunkan. Namun sebelum meninggalkan helikopter, Redfly menguji mereka. "Siapa nama kami?" Giovanna menjawab, ia tidak tahu karena memang tidak ada satupun dari mereka yang pernah menyebut nama asli sejak awal. Santiago lalu memberikan 3 juta dolar dan 2 tiket ke Sydney kepada Giovanna. Ia meminta wanita itu untuk pergi sejauh mungkin, memulai hidup baru, sebelum kartel lain mengetahui bahwa uang itu hilang. Giovanna mengingatkan Santiago bahwa uang tersebut bukan hanya milik Lorea, banyak pihak kuat lain yang juga akan memburunya. Namun Santiago hanya mengangguk. Ia tahu itu, tapi sudah tidak ada jalan kembali. Giovanna pergi dan helikopter kembali terbang menuju Andes. Keesokan paginya, mereka menghadapi tanjakan curam pegunungan Andes dengan ketinggian lebih dari 3.350 meter. Catfish mencoba menaikkan helikopter, namun bunyi mesinnya tidak berbohong. Bebannya terlalu berat. Catfish mulai mencari jalur bukit yang lebih rendah, namun semua usaha tetap gagal. Satu-satunya solusi adalah membuang sebagian uang. Dengan berat hati dan wajah yang campur aduk antara marah, hancur, dan pasrah, mereka membuang jutaan dolar ke hutan di bawah mereka.
Starts feeling better. Come on. Come on. What the fuck are you doing? Catfish! Okay, we might be in trouble. There should be a manual override on the cargo hook. Helikopter rusak parah, tidak dapat digunakan lagi, namun masalah baru muncul dalam hitungan detik. Mereka berada di tengah pegunungan asing. Saat jaring besar berisi uang yang mereka lepaskan tadi jatuh tidak jauh dari titik pendaratan, belasan warga bersenjata yang menjaga ladang langsung menyerbu lokasi itu. Sementara itu, Santiago dan Tom maju perlahan, tangan terangkat, mencoba menenangkan situasi sebelum semuanya meledak. Tapi para warga tetap curiga. Apalagi setelah melihat mereka keluar dari helikopter besar, salah satu pria yang lebih tua maju ke depan. Matanya mencurigai setiap gerakan tim. Ia berteriak dalam bahasa lokal, menuduh mereka sebagai aparat pemerintah yang sedang melakukan penggerebekan. Beberapa warga mulai mengokang senjata. Lalu situasi semakin buruk, seorang warga mendekat dengan pisau, pandangan matanya penuh kecurigaan dan takut. Ia bergerak terlalu dekat ke Tom, dan dalam hitungan detik, Tom terpaksa menembaknya. Tembakan itu memecahkan seluruh keheningan, membuat warga lain mundur dengan campuran panik dan marah. Dan sebagai ganti rugi, ia memberikan sebagian uang yang mereka bawa, sebagai bentuk penghormatan untuk keluarga pria yang terbunuh dan untuk komunitas. Sebelum mereka meninggalkan ladang itu, seorang pemuda yang tampak emosional mencoba menghentikan mereka untuk membalas kematian ayahnya. Namun kepala suku kembali menahan, ia berkata dengan suara keras, "Mereka sudah membayar kesalahannya. Biarkan mereka pergi." Dan jalan pun terbuka. Tim meninggalkan area itu membawa tas berisi uang, namun tidak lagi dengan perasaan kemenangan, melainkan campuran penyesalan dan rasa bersalah. Perjalanan mereka semakin berat. Setelah melewati sungai dan jalur hutan yang licin akibat hujan, tim akhirnya tiba di depan sebuah lereng batu terjal, tingginya hampir 6 meter. Inilah titik di mana keledai-keledai mereka tidak bisa melanjutkan perjalanan. Tidak ada pilihan selain melepas keledai-keledai itu. Dan kini, hanya mereka sendiri yang harus memindahkan seluruh tas berisi uang. Dengan tali-tali yang mereka ikatkan secara cepat namun hati-hati, mereka mulai menarik tas-tas berat itu satu persatu ke atas tebing. Begitu mereka sampai di atas, angin dingin langsung menusuk tulang, lebih dingin dari yang mereka bayangkan. Di tempat setinggi itu, suhu turun drastis. Udara tipis membuat napas makin berat. I demand a fire. Cold. Oh my God. I'm hit. Mereka berlindung di balik batu besar, sementara puluhan anggota kelompok bersenjata menembaki mereka dari posisi lebih tinggi. Tim membalas tembakan sambil bergerak dari satu batu ke batu berikutnya. Tom memberikan arahan taktis, memastikan pergerakan mereka tetap terkoordinasi meski situasi kacau. William dan Benny berlari secepat mungkin. Saat tiba, mereka melihat tubuh Redfly terbaring di tanah. Dengan rasa hormat, mereka membungkus Redfly dalam kain, mengangkat tubuh itu dengan hati berat. Dengan tubuh yang kelelahan dan pikiran yang setengah mati, Santiago, William, dan Catfish menuruni pegunungan membawa jenazah Tom. Setelah berjam-jam berjalan, akhirnya lautan biru mulai terlihat di kejauhan. Namun rasa lega itu cepat hilang ketika William menyadari sesuatu. Kita terlambat 5 hari, kapalnya mungkin sudah pergi. Seseorang harus turun lebih dulu untuk memastikan.
Benny mengangkat tangan. Meski tubuhnya sudah babak belur, ia menuruni bukit sendirian menuju pantai. Malam berganti pagi, akhirnya Benny kembali naik, terengah-engah namun membawa kabar penting. Kapalnya masih ada. Tapi berita buruknya. Beberapa tentara lokal dan belasan remaja bersenjata, kemungkinan sisa kelompok Lorea, sedang mencari mereka. Arah barat dan selatan dijaga, waktu mereka tinggal sedikit. Namun keputusan sudah dibuat, mereka akan menuju kapal dengan atau tanpa uang. Yang penting, Tom dibawa pulang. Mereka menuruni bukit menuju kota kecil. Di tengah perjalanan, seorang remaja bersenjata menghadang mereka. Remaja itu sempat menghubungi atasannya lewat radio. Santiago menyerbu maju, merebut senapan, dan mengikat bocah itu. Ia bahkan meninggalkan beberapa lembar uang sebagai belas kasihan. Catfish menyalakan mesin dengan cepat, dan mereka melaju menuju pantai sambil membawa mayat Tom di bak belakang. Namun, tak lama kemudian, mobil-mobil pengejar muncul di belakang mereka. Catfish mengemudi dengan kecepatan gila, melewati jalan tanah berpasir. Looks like this is the end of the road. I see it. We're gonna want to cross over. William memberikan tembakan perlindungan, menahan mereka di kejauhan. Dan begitulah akhir dari perjalanan 5 mantan pasukan khusus yang mencoba mengubah hidup mereka melalui satu kesempatan besar. Satu kesempatan yang berubah menjadi bencana. Satu keputusan yang merenggut saudara mereka. Dan satu pelajaran pahit yang sulit dilupakan. Tidak semua harta layak diperjuangkan, tidak semua kemenangan membawa kebahagiaan, dan tidak semua yang hilang bisa kembali. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komentar, dan subscribe Argemi TV. Sampai jumpa di cerita berikutnya.